Shalom, selamat pagi sahabat GHSIS yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kata orang bulan ini adalah bulan penuh kasih sayang. Tapi sesungguhnya kalau kita percaya kepada Tuhan, yakinlah bahwa setiap hari kita dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang jadi persoalan apakah kita mengasihi kembali? Kita balas kasih Tuhan dengan cinta yang tulus kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sambut pagi hari ini dengan pujian, sambut pagi hari ini dengan kasih kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau mengasihi kami mengasihimu Tuhan, dan kami rindu untuk lebih lagi Tuhan, tinggal di dalam cinta-Mu dan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sambut berkat Tuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Amin. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Thank you Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord.
Engkau Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami rindu Bapa. Kami rindu lebih lagi dalam Engkau. Pagi hari ini kami datang kepadamu dengan tubuh yang diberkati, dengan hati yang mengucap syukur. Kau sungguh baik. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hatiku terharu pada pagi hari ini saat menaikkan pujian ini, mengasihi lebih sungguh. Thank you. Thank you. Terima kasih Tuhan. I just want to thank you Lord. Mungkin pada saat ketika kita berpikir bahwa hari ini adalah hari kasih sayang, hari itu adalah hari kasih sayang, biasanya yang ada di dalam diri kita sebagai manusia adalah kita ingin dikasihi. Seolah-olah kita begitu haus akan kasih sayang dan butuh sekali dikasihi. Namun pada pagi hari ini saat saya menyembah Tuhan, saya justru merasakan terlalu besar kasih Tuhan. Terlalu hebat kasih Tuhan. Saking hebatnya saudara, I just wanna thank you Lord. I just want to worship you God. And say many thank you Lord. Aku bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini di dalam hadirat Tuhan saya merasakan bahwa saya sangat dikasihi. Saya sangat mengalami pengalaman dengan Bapa di surga dan tidak selalu saya dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi kasih Tuhan yang begitu melingkupi membuat saya penuh. And I am loved. Saya merasa dikasih, saya merasa dicintai. Ini saudara, saya cuma mau bilang bahwa jangan kejar untuk kita dicintai, karena Tuhan sudah sangat mencintai kita. Penuh, melimpah. Hanya kadang-kadang mungkin kita gak menyadari bahwa kita tuh sangat dikasihi. Dan pagi hari ini saya percaya saya memilih background yang tepat bahwa saya dikelilingi oleh cinta, oleh cinta Tuhan. Beberapa waktu lalu mungkin saya tidak begitu menyadari bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan saya ketika sebagai anak muda saya merasa tidak dikasihi. Sebagai pelayan Tuhan kadang saya pengen merasa dipenuhi dengan perhatian dari orang lain. Tapi semakin kesini semakin saya melayani Tuhan bahwa apalagi semakin saya belajar tentang Alkitab, firman Tuhan, bahwa kita tuh sangat dikasihi saudaraku. Kita sangat dikasihi. Beberapa waktu terakhir ini kita belajar tentang kitab 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik. I don't know what's going on, tapi yang ketika saya baca tentang kisah para raja Yehuda dan Israel, dalam segala kejatuhan mereka, dalam segala pemberontakan mereka, yang justru saya rasakan bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa yang sejak semula Dia pilih, yaitu bangsa Israel, bangsa Yehuda. Dan kenapa ada teguran Tuhan berulang-ulang kali dalam siklus yang selalu berputar, di mana bangsa Yehuda, bangsa Israel itu harus masuk di dalam berbagai-bagai tekanan baik politik maupun tekanan dalam hal peperangan. Sebuah siklus berulang di mana Tuhan sebetulnya sedang mencurahkan kasih sayangnya hanya saja bangsa yang Dia pilih ini
tidak selalu memahami hati Tuhan. Kata orang ya saudara, tanggal 14 Februari itu bulan penuh kasih sayang. Berlomba-lomba orang memberikan coklat, atau berlomba-lomba orang mengharapkan coklat, atau mengharapkan menerima bunga dan lain sebagainya. Dan saya melihat bahwa perilaku manusia pada umumnya adalah emptiness, merasa kosong dan merasa perlu ada yang mencintai dan mengasihi dia. It is true, sahabat GCC, it is true bahwa Tuhan menciptakan hati kita ibarat sebuah spons yang rindu untuk menyerap lingkungannya dengan harapan, ini saya butuh kasih sayang. Namun ternyata kita nggak memahami kasih Tuhan sedalam itu, bahwa tanpa kita minta pun Tuhan yang cari kita. Karena esensi dari keselamatan itu bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi esensi keselamatan adalah Tuhan yang mencari kita, saudara. Dan hari ini anak-anak muda, kalau engkau merasa ini saatnya engkau minta kasih sayang manusia, supaya engkau punya pacar, supaya engkau punya calon suami, supaya engkau punya calon istri, kau salah kalau berpikir bahwa kamu harus mengejar cinta itu. Yang saya rasakan pagi hari ini pada waktu saya menyembah Tuhan adalah, is when you believe that God loves you, then you will be fulfilled with God's love. Ketika engkau menyadari bahwa Tuhan itu sudah terlalu melingkupi engkau dengan kasih sayangnya, yang kamu harus lakukan hanya adalah bersyukur dan God, I will accept your love. God, I will accept your mercy. I will accept your forgiveness to me. Dan saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya juga mau bilang kepada ibu-ibu yang ada di luar sana. Mungkin hari-harimu adalah berkutat dengan kesibukan rumah tangga, tapi engkau sendiri menunjukkan cintamu yang begitu besar untuk anak-anakmu. Engkau menunjukkan cintamu yang begitu besar untuk suami, untuk orang yang engkau layani setiap hari, tapi engkau sendiri merasakan ada kekosongan di dalam hatimu. Ada banyak wanita-wanitanya Tuhan, ada banyak kaum wanita yang begitu giat melayani orang lain, tapi hatinya kosong, hatinya gak merasakan cinta, karena hidup tanpa pengertian yang benar tentang kasih Bapa. Saya berdoa pada pagi hari ini, Tuhan, aku tergerak pagi hari ini untuk berdoa bagi para wanita yang ada di luar sana, baik anak gadis, baik ibu-ibu muda, baik ibu-ibu janda, baik orang-orang tua, yang hari ini engkau sudah melakukan banyak hal untuk orang lain, dan engkau berharap orang lain akan mencintai kamu balik kepadamu, tapi engkau gak merasakannya. Pagi hari ini aku mau berdoa untuk para wanita yang sudah berjuang memberikan yang terbaik, tapi merasa tidak dicintai. Aku berdoa buat kamu yang lelah berjuang di sana. Aku berdoa buat kamu yang lelah berupaya untuk membuktikan bahwa kamu melayani dengan sangat luar biasa, melayani suami, melayani anak, melayani keluarga, melayani pekerjaanmu, tapi sesungguhnya engkau emptiness di dalam. God loves you, Jesus loves you, dan Tuhan mau kamu kembali untuk mengerti bahwa cinta itu sudah ada sejak awal mula bumi ini diciptakan. Tuhan sediakan kasih-Nya untuk mencari orang-orang yang Dia angkat sebagai anak-anak kerajaan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Dan barang siapa percaya di dalam nama Yesus,
ia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mari kekasih-kekasih Tuhan, baik kaum pria, baik kaum wanita, pagi hari ini angkat kedua tanganmu dan katakan, I'm loved. Saya dikasihi, saya dicintai. Ini saatnya saya menerima kuasa, pertolongan, cinta yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Pagi hari ini sangat luar biasa. Saya merasakan bahwa Tuhan sangat mencintai saudara. Jangan capek mengejar, tapi biarlah engkau menikmati kasih Tuhan. Dia ada di sekitar kita, dia ada di dalam hati kita, dia ada untuk kita. Amin. Selamat hari kasih sayang hari ini. Yesus sayang dengan kamu. Amin. Saudara yang diberkati, kita akan merenungkan 5 pasal per hari pada pagi hari ini, mulai dari 2 Tawarik 29, 30, 31, 32 hingga 33. Saudara, kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Namun sekali lagi kami mengajak, jangan lupa like, comment, share, and subscribe for more videos supaya kami dapat berkembang dengan pelayanan kami melalui Gracia Hope Compassion Channel. Terima kasih sebelumnya, saudaraku. Dan pagi hari ini kita akan berdoa. Kita sudah berdoa dan kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan dari 2 Tawarik 29 hingga 33. Saya memberikan judul cara Hizkia mendapat perkenanan Tuhan. Saudara yang diberkati, di dalam kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 1 hingga ayat 12 dikatakan bahwa Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia dikatakan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Beberapa waktu yang lalu saya selalu katakan bahwa standar cinta Tuhan, standar kesukaan Tuhan, raja yang dia ukur adalah standarnya Daud. Setiap raja yang menduduki kedudukan sebagai raja Israel maupun raja Yehuda akan diukur apakah mereka mencintai Tuhan dengan segenap hati seperti Daud atau tidak. Jadi standar Daud adalah standar orang yang disukai oleh Tuhan. Dan orang yang disukai oleh Tuhan, raja Yehuda, salah satu raja Yehuda yang dianggap menyamai Daud, ternyata adalah Hizkia. Dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 3, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Kalau raja-raja yang lain dikatakan melakukan seperti Daud, atau melakukan seperti ayahnya, atau melakukan seperti Uzia, atau melakukan seperti ayah dari raja-raja yang ada, karena mereka dengan setengah hati mengikuti Tuhan. Tetapi Hizkia dikatakan bahwa dia tepat seperti Daud. Jadi kesukaan Tuhan kepada Daud ada di dalam diri Hizkia. Dia menjauhkan bukit pengorbanan dan merebutkan tugu berhala, menebang tiang berhala, menguncurkan ulat tembaga. Dan pada masa itu orang Israel masih membakar korban bagi ular. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan garis bawahi, di antara semua raja Yehuda, artinya Salomo, Rehabeam, kerajaan Yehuda dimulai dari Rehabeam, karena Salomo raja Israel. Di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah Hizkia maupun yang sebelum Hizkia, tidak ada lagi yang sama seperti Hizkia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan berpegang kepada perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Saudara, itu di dalam kitab 2 Raja-Raja yang kita sudah renungkan beberapa waktu yang lalu. Nah, dengan kisah yang dijelaskan dengan sudut pandang yang berbeda dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-29, itu menjelaskan tentang Hizkia juga, tetapi dengan sudut pandang yang lain yang membuat kita mendapatkan satu pencerahan lagi tentang keberadaan dari Hizkia, saudaraku. Di pasal yang ke-29 ayat 3 dikatakan tentang bagaimana Hizkia, kenapa dia disukai sebagaimana Tuhan menyukai Daud. Ternyata dia adalah seorang yang pertama dia membuka pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya, di mana
Di raja-raja terdahulu ada pembangkangan, ada pemberhalaan, dan juga ada serangan-serangan dari bangsa luar. Dan ini yang hebatnya di sini garis bawahi saudara. Di antara para raja, Hizkia ternyata adalah orang yang paling concern untuk mengembalikan pola pujian penyembahan yang dulu pernah ada pada zaman Yehuda. Sekali lagi, ternyata Hizkia adalah seorang yang cukup konsisten, lumayan konsisten untuk mengembalikan pujian penyembahan di kerajaan Yehuda sebagaimana dahulu pernah dilakukan oleh Daud. Jadi dia menaruh perhatian tentang hal ini. Ia mendatangkan para imam dan orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Lalu dia berkata, "Dengar orang Lewi, sekarang kuduskan dirimu dan kuduskan rumah Tuhan Allah nenek moyangmu, keluarkan kecemaran dari tempat kudus." Yang berikutnya saudaraku, dia mengumpulkan orang Lewi dan dia menyingkirkan kecemaran dari tempat kudus. Dia tidak sekedar menjauhkan bukit pengorbanan, tapi kecemaran yang sudah masuk ke dalam baitnya Tuhan itu dibersihkan. Kurang lebih 16 hari saudara. Dia berkata, karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat, telah meninggalkan Tuhan, telah berpaling muka, bahkan mereka menutup pintu balai rumah Tuhan, sehingga Tuhan murka. Karena itulah nenek moyang kita tewas. Nah sekarang ayat 10, aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Satu hal yang penting di sini saudara tentang keberadaan Hizkia, bahwa dia mengenal alasan kenapa murkanya Tuhan ada di atas mereka. Dia membutuhkan pertobatan. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas 15, lebih baik satu ekor domba yang hilang tetapi dia membutuhkan pertobatan daripada 99 ekor domba yang ada di tengah-tengah kita tetapi dia tidak membutuhkan pertobatan. Saudara, kesadaran Hizkia akan mereka sebagai orang yang berdosa dan dia rindu untuk meminta sebuah rekonsiliasi dengan Tuhan, itu merupakan satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya Hizkia mendapatkan perkenanan Tuhan, karena orang-orang yang mengenal bagaimana Tuhan ketika dia marah, bagaimana kita mau mendapatkan kembali hati Tuhan, kita harus menyadari dulu kita itu sebenarnya salahnya di mana. Orang-orang yang hebat di dalam mengenal dirinya, dia itu salahnya di mana, dia akan menjadi orang-orang yang hebat di dalam bangun hubungan dengan Tuhan. Karena ada banyak orang pengen bangun hubungan, tapi gak pengen rekonsiliasi dan menyadari apa yang sebetulnya salah di dalam dirinya. Bahkan lebih banyak orang ketika dia mau datang kepada Tuhan, dia akan berkata seperti ini, memangnya aku salah apa? Memangnya aku salah apa sehingga saya harus dituduh ini dan itu? Tuhan gak suka dengan orang-orang yang menantang Tuhan, karena Tuhan itu kita aja gak ngomong dia tahu. Jadi kita pun gak perlu ngomong, gak perlu mengakui, dia tahu kok semua yang kita lakukan. Dia hanya butuh, kamu mau ngaku gak? Kamu mau menyadari gak? Kamu mau sadar gak salah kamu di mana? Adalah berbahaya orang yang ingin bangun hubungan dengan Tuhan tapi dia tidak mau menyadari kesalahannya ada di mana. Hizkia berkata di dalam ayat 10, aku ingin mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel supaya murkanya yang bernyala-nyala itu undur daripada kita. Saudara, ada banyak situasi orang-orang percaya, dia gak mengenal murka Tuhan yang ada di atas dia. Dia tidak mengenal murka Tuhan yang melekat atas dia, sehingga dia tidak memilih pertobatan dan memilih untuk membangkang, memberontak kepada Tuhan. Yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan kita adalah Allah perjanjian lama yang begitu mudah menghukum? No, saudara. Salah satu karakteristik, atribut Tuhan, bahwa dia atribut absolut dari Tuhan, dia tidak diciptakan karena dia pencipta. Pencipta tidak bisa diatur. Nah, kita harus tahu diri sebagai makhluk yang diciptakan. Atribut Tuhan yang lain adalah dia maha pengampun.
Dan dia atribut yang lain, bahwa dia adalah Allah kebenaran. Allah kebenaran, dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Dia tidak bisa hidup berdampingan dengan dosa. Dan kalau ada dosa, dia mau kita mohon ampun di hadapan hadirat Tuhan. Anak-anakku sekarang, kata Hizkia, jangan kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Sikap-sikap Hizkia ini menyerupai Daud, seorang yang menghormati ibadah, seorang yang menghormati pelayanan, seorang yang menghormati kebaktian dan korban. Ternyata saudara, kekerasan Tuhan yang kita kenal di dalam setiap ayat-ayat firman Tuhan itu lunak seketika dengan orang-orang yang tahu caranya mempersembahkan korban. Sekali lagi saudara, judul firman Tuhan pagi hari ini yang saya sampaikan adalah cara Hizkia mendapat perkenanan Tuhan. Pola yang dia pakai adalah pola pengenalan seperti yang Daud miliki, yaitu sadar sebagai manusia berdosa, ingin menggerakkan hati Tuhan, meredakan murkanya yang bernyala-nyala dengan cara apa? Menyadari bahwa kita orang pilihan, kita berdiri di hadapan hadiratnya untuk melayani dia, menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Apa yang terjadi saudara? Sudah itu masuklah bagi para imam ke dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya semua yang najis saudara. Saya najis oleh karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dalam Roma 3 ayat 23. Itu gak bisa kita sangkal saudara. Saudara mau selidiki dimanapun manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Orang yang jatuh dalam dosa, ketika dia bertobat, hak-hak hidupnya dipulihkan. Tapi orang yang jatuh dalam dosa, ketika dia menyangkal dirinya, menyangkal dosanya, dia tidak bisa dipulihkan sampai dia bertobat. Ibrani 6 mengatakan demikian saudaraku. Ketika kenajisan itu ada di dalam bait sucinya Tuhan, Hizkia memutuskan bersihkan. Ayat yang ke-17. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Untuk menyucikan segala sesuatu perlu dipulihkan, ada prosesnya. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan, juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya, dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahaz ketika dia merupakan raja yang cukup jauh jatuh dalam dosa-dosa. Ketika Ahaz berubah setia pada masa pemerintahannya, telah kami sediakan dan kami kuduskan semuanya itu di depan mezbah Tuhan, dan para imam menyembelih dan mempersembahkan darah. Raja juga memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa bagi seluruh Israel. Saudaraku, ia menempatkan orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad. Daud udah gak ada. Gad, Nabi Nathan udah gak ada, karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantara nabi-nabinya dia ikuti. Saudaraku, kenapa Hizkia menemukan cara untuk berkenan kepada Tuhan? Dia ikut polanya Daud. Dia ikut dikatakan Daud dengan ceracap, gambus dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad dan Nabi Nathan kepada bangsa Yehuda di zaman dulu. Dia ikuti dan dia perintahkan kepada orang Lewi. Saya merasakan hadirat Tuhan sangat kuat pada pagi hari ini. Saya mendapatkan permohonan bantuan doa untuk ibu-ibu yang mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Dia gak cerita masalahnya apa, dia cuma bilang, saya banyak pergumulan bu, mohon doakan saya. Jujur saya gak tahu mau ngomong apa. Tapi yang hari ini saya juga mau mengatakan begini. Kalau kita gak undang Tuhan dalam hidup kita, apa yang bisa kita harapkan? Kita pengen jalan keluarnya, tapi kita gak menginginkan Tuhannya.
Ibu-ibu yang terkasih, engkau punya problem finansial, mungkin engkau punya pinjaman, hutang dan lain sebagainya. Engkau masuk di dalam lingkaran di mana masalah satu akan diikuti dengan masalah yang lain. Sampai engkau butuh sekali solusi dan engkau berkata, tolong saya dan doakan saya. It is true, kita bisa doakan Anda. Saya juga baru dapat WA berkata, Kak, tolong doakan. Saya butuh kerjaan, saya gak punya pekerjaan. Anaknya masih muda, masih sehat. Tapi dia kehilangan jawaban. Kenapa seperti ini, saudara? Lebih dari yang kita tahu, di luar sana ada banyak orang terlilit dengan persoalan pergumulan tanpa tahu apa yang harus saya lakukan karena mereka tidak punya petunjuk apa yang harus mereka lakukan. Dan hari ini ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya tahu saya berhadapan dengan orang-orang yang mengalami masalah yang begitu banyak dan engkau membutuhkan jawaban. Tapi saya gak punya jawaban itu. Demikian pula Hizkia. Dia tahu kalau sebagai raja, satu saat nanti dia akan berperang melawan Raja Asyur, melawan Raja Amon, Moab, dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan untuk menerima jawaban dari Tuhan? Simple, saudara, belajar dari Daud. Undang Tuhan lewat musik dan pujian yang bisa kita nyanyikan di rumah kita, di tempat ibadah. Dengan ceracap, gambus, dan kecapi itu berbicara tentang puji-pujian, penghormatan, mazmur di hadapan Tuhan. Maka orang Lewi yang diperintahkan oleh Raja Hizkia itu, mereka berdiri dengan alat musik. Lalu Hizkia perintahkan persembahkan korban. Pada saat persembahan korban dimulai, mulai juga dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud, Raja Israel. Seluruh jemaat sujud menyembah sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semua berlangsung sampai korban makanan habis. Orang itu berlutut dan sujud menyembah. Apa yang terjadi, saudara? Raja dan para pemimpin memerintahkan orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf. Dengan kata-kata Daud dan Asaf, pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria lalu berlutut dan sujud menyembah. Lagi pula korban-korban makanan itu banyak dengan segala lemak korban keselamatan, korban curahan, korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Buat Anda, my sister, my brother, ibu-ibu yang berkata, Ibu tolong doakan saya, Ibu tolong doakan saya butuh kerjaan, Ibu tolong doakan saya butuh jawaban. Jawaban saya adalah, ketika kamu mengundang Tuhan dan membiarkan ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali, dan ketika engkau membiarkan di dalam hidupmu ada ibadah, dan ibadah itu berkuasa menguasai engkau menghormati kebaktian, engkau menghormati orang yang menyuruh engkau, menegur engkau, hamba-hamba Tuhan yang menegur engkau menghormati semua itu, hidupmu pasti akan dipulihkan. Kesalahan fatal yang terbesar ketika orang datang cari Tuhan, dia tanya ke jawabannya, mana jawabannya, saya harus bagaimana, mana solusinya, mana uangnya, mana kebutuhan saya. Kesalahan yang terbesar dan fatal adalah mencari jawaban tapi tidak mencari sang pemberi jawaban atau sumber jawaban, yaitu Yesus. Ketika ibadah ditetapkan Tuhan kembali di tengah-tengah rumah Tuhan, di tengah-tengah bangsa Yehuda, maka seluruh rakyat bersuka cita dengan apa yang telah ditetapkan Allah bagi mereka, karena hal itu terjadi dengan tidak disangka-sangka. Jadi saudara yang diberkati, cara Hizkia untuk menerima perkenanan dari Tuhan, cara Hizkia mendapat perkenanan dari Tuhan, yaitu dia belajar dari Daud. Dia pakai kata-kata Daud, mazmur Daud untuk memuji menyembah Tuhan. Dan dia undang ibadah itu ada di tengah-tengah kita. Saudara, kalau engkau mau menerima jawaban doa, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Selanjutnya di dalam 2 Raja-Raja 18 tadi saya sudah bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sahabat GCC, di dalam
2 Tawarik 30, maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda membawa surat dari raja. Karena Hizkia ingin mengadakan Paskah, dia suruh kirim surat. Hai orang Israel, bukan cuma kepada Yehuda, dia kan raja Yehuda. Israel itu kerajaan yang lain. Dia mengirim surat kepada kerajaan Israel dan Yehuda. Pada waktu itu, saudara, kerajaan Israel sudah lebih dahulu down, sudah lebih dulu fail, sudah lebih dahulu jatuh dan mereka masuk di dalam penjajahan bangsa Asyur. Hizkia membuat surat. Surat itu ditujukan kepada para pemimpin. Mengatakan sesuai dengan perintah raja begini. Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yaitu mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Karena pada waktu itu Israel itu di dalam tekanan dan mereka masuk dalam pembuangan raja Asyur. Jadi saudara bedakan ya, Israel itu lebih dulu runtuh dibandingkan kerajaan Yehuda. Pada zaman pemerintahan Hosea bin Ela, raja Israel, mereka sudah runtuh. Sementara Yehuda masih beberapa raja masih memerintah. Jadi Yehuda dipimpin oleh Hizkia mengirim surat kepada dua kerajaan, yaitu kepada Israel dan kepada Yehuda. Dia katakan kembalilah, khususnya kamu yang terluput dari tangan raja Asyur. Jangan berlaku seperti nenek moyangmu dari saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti kamu. Lihat sendiri, jangan tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkan diri pada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadalah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripadamu. Wow, saudara, amazing. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Isakar dan Sebulon tidak mentahirkan diri. Nah ini saya sudah langsung skip ya saudara. Pada waktu mereka mempersembahkan korban untuk merayakan hari raya Paskah, ada sebagian suku yang tidak mentahirkan diri. Itu ada suku Efraim, Manasye, Isakar dan Sebulon. Mereka tidak mentahirkan diri. Namun ketika mereka merayakan Paskah, mereka makan makanan Paskah. Walau mereka tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis bahwa mereka harus dikuduskan. Nah, Hizkia berdoa untuk mereka. Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus, tetapi Hizkia minta belas kasihan dari Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Saya mau katakan begini saudara, ada banyak terikat dengan problem dan dosa selama bertahun-tahun dan tidak mau mohon ampun. Dan mereka cukup merasa puas dengan hidup tanpa merasa perlu untuk bertobat. Sementara seseorang ketika dia sungguh-sungguh mau bertobat, ketika dia naikkan doanya di hadapan Tuhan, cepat sekali Tuhan berespon terhadap orang bertobat. Sekali lagi saudara, cepat sekali Tuhan berespon terhadap orang bertobat, dan cepat sekali Tuhan berespon terhadap orang yang mendoakan orang lain supaya dikuduskan. Ketika bangsa Efraim, suku Efraim, Manasye, Isakar itu mereka merayakan Paskah dengan tidak tahir, Hizkia memintakan mohon ampun untuk mereka. Dan apa yang terjadi? Tuhan mendengar. Tuhan suka dengan permohonan, doa, syafaat dan mohon ampun di hadapan Tuhan. Amin. Seluruh jemaah Yehuda bersuka cita. Para imam, Lewi, semuanya bersuka cita. Mereka orang asing baik yang datang di tanah Israel maupun yang di Yehuda. Besarlah kesukaan di Yerusalem karena sejak Salomo, ingat, sejak Salomo membawakan korban-korban. Ada raja-raja sesudahnya, ada raja-raja yang hebat. Tapi dikatakan, karena sejak Salomo bin Daud, raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa di sisi lain
Ada orang yang begitu cepat menerima pemulihan. Ada orang yang begitu lambat, seolah berlambat-lambat terjadi pemulihan. Dan seolah berkat-berkat itu tertahan dan gak bisa masuk bagi orang lain. Itu semua karena apa? Cara hidup yang berkenan kepada Tuhan itu dimiliki oleh kaum-kaum yang mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa sesudah para imam Lewi bangun berdiri memberkati rakyat, suara mereka didengar Tuhan. Suara yang didengar Tuhan, doa yang didengar Tuhan. Itu merupakan mujizat yang luar biasa, saudara. Doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Ini sesuatu yang amazing, karena di beberapa peristiwa yang lain Tuhan katakan, aku tidak mau mendengarkan kebisingan musik pujianmu, kebisingan doa-doamu. Tuhan gak mau dengar. Kenapa? Ketika lahir dari ketidaktulusan, Tuhan gak berkenan. Tapi orang yang tulus dan orang yang memberikan hidupnya yang terbaik, Tuhan pasti berkenan, saudara. Hizkia selanjutnya mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi, dan dikatakan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Itu sebabnya dikatakan, sebelum dan sesudah Hizkia, Raja Yehuda, tidak ada yang seperti Hizkia yang melakukan tepat seperti apa yang Daud lakukan terhadap aku. Karena di sini Hizkia mendapatkan perkenanan karena dia memakai standar yang sama dengan Daud yang Daud lakukan, yaitu bertobat sungguh-sungguh dan datang membuat ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semua dilakukannya dengan full heart, sehingga segala usahanya berhasil. Saya berdoa ya Bapak Ibu, Saudara, sahabat GACC, brother and sister, buat kamu yang membutuhkan jawaban. Mohon doakan saya, tolong saya punya masalah ini, tolong saya punya jawaban buat Anda pada hari ini. Cari Allahmu, semua dilakukan dengan segenap hati, jangan setengah-setengah. Kalau kita mencari Tuhan, bukan berarti Tuhan susah ditemui, enggak, tapi yang menjadi penghalang kita itu adalah dosa. Kalau dosa itu kita singkirkan, kita akan mudah bertemu dengan Tuhan. Dan apa saja yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil, berhasil, berhasil. Amin. Selanjutnya di pasal 32, Yerusalem dikepung oleh Sanherib, tapi karena pertolongan Tuhan, Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia dikisahkan sedikit di sini, ada juga di 2 Raja-Raja, ada juga di kitab Yesaya. Yesaya juga lebih banyak lagi dikisahkan tentang Hizkia. Selanjutnya riwayat Manasye dan Amon. Raja Manasye di pasal yang ke-33 ayat 1, Raja Manasye di pasal 33 ayat 1 hingga 20, dan Raja Amon di pasal 33 ayat 21 hingga 25. Raja Manasye membuat Yehuda terpuruk di dalam dosa penyembahan berhala, dan sesudah itu ada Raja Amon yang kurang lebih memiliki dosa-dosa yang cukup berat juga di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Hizkia didapati berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dia menyadari dosa-dosanya, dia bertobat, dan dia mengejar apa yang benar, yaitu mengundang para imam untuk membaharui, menguduskan, menyingkirkan hal-hal yang tidak kudus. Selanjutnya dia berbakti kepada Tuhan. Demikian saudara yang diberkati di dalam garis besar kitab 2 Tawarik 29 hingga 33. Saya mau katakan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mana mungkin kalau kita datang kepada Tuhan terus Tuhan membiarkan. Dan mana mungkin juga Tuhan membiarkan kalau bukan kita sendiri yang menjauh daripada Tuhan. Itu sebabnya jangan, saudara. Saya katakan tadi di awal bahwa kadang sebetulnya kita gak perlu repot-repot mencari kasih sayang. Tapi yang perlu kita sadari bahwa Dia ada, tersedia, hadir bagi kita. Hanya persoalannya, apakah kita mau memberikan hati kita. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang full heart terhadap Dia. Give your heart, and give your heart. Lalu di dalam kitab Lukas juga dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, full heart, dengan segenap jiwamu, full your soul, dengan segenap kekuatanmu,
all your strength, dengan segenap akal budimu, seluruh akal pikiran kita, mari kita pakai untuk merenungkan firman Tuhan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Kidung 6 ayat 7, walaupun engkau sudah melakukan segala sesuatu yang sedemikian rupa, air banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai tidak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ini juga yang saya katakan dari awal. Saudara, kalau engkau mengejar cinta, seolah-olah engkau akan kehilangan banyak hal. Bahkan apa yang engkau lakukan, engkau juga pasti akan dihina. Itu sebabnya ibu-ibu, lakukan segala sesuatu memang perlu karena cinta. Tapi gak usah harap kembali. Kenapa? Karena engkau gak bisa menyamakan apa yang kau lakukan kepada anakmu, dan engkau berpikir bahwa anakmu harus membalas hal yang sama. Demikian pula cinta yang kau berikan kepada suamimu, tidak mungkin engkau mengharapkan dia membalas dengan cara yang sama, karena dia itu beda pribadi dengan engkau. Makanya saya mau katakan saudara, kalau engkau mencintai, sekalipun engkau memberikan segala sesuatu untuk harta bendamu, satu saat nanti kita juga pasti akan menerima hinaan, atau tidak dihargai, atau tidak diperlakukan seimbang dengan apa yang sudah kita keluarkan. Kita melakukannya dengan full heart, full cinta, dan kita mengharapkan balasannya, ekspektasinya haus untuk dibalas. Jangan saudara, kalau engkau mau memberi, berilah, karena engkau akan menerima curahan dari Tuhan itu unlimited, unlimited, unlimited. Bahkan hari ini ketika engkau ibu-ibu yang merasa kurang kasih sayang, gak usah cari kasih sayang dari manusia. Hanya engkau angkat kedua tangan dan katakan, kasih Bapa, makasih Bapa, makasih Tuhan. Engkau akan difulfill seperti bensin yang diisi mulai dari nol, diisi kembali. So, jangan berharap kasih sayang manusia, tapi minta Tuhan yang mengisi engkau dengan kasih sayangnya. Orang yang mengasihi Tuhan akan selalu punya waktu. Orang yang mengasihi Tuhan akan selalu punya hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan selalu punya upaya untuk membuktikan cintanya kepada Tuhan, sekalipun dia memiliki banyak tantangan. Nah saudara, orang yang mengasihi Tuhan, ia akan selalu memberi, memberi, dan memberi. Kenapa? Jawabannya karena ia telah menerima. Jawabannya karena ia telah dikasihi. Jawabannya karena Tuhan yang terlebih dahulu mencari kita. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara. Jangan salah mempergunakan kata Happy Valentine, karena dengan Happy Valentine engkau mengharapkan coklat dari orang lain, engkau mengharapkan kasih sayang dari orang lain, engkau mengharapkan surprise dari orang lain, yang sesungguhnya Tuhan sudah terlebih dahulu ingin memberikan, sudah memberikan, dan akan terus memberikan yang terbaik. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. He is the real Valentine. Bukan pacar, bukan suami, bukan manusia, tetapi Jesus Christ is our Valentine. Jesus Christ is our beloved. Tidak berpusat kepada Valentine. Valentine ini juga kan orang yang dianggap kudus pada waktu itu dan kemudian dikultuskan. Bukan Valentine yang kita nantikan, tapi Jesus Christ is a loving God. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati kasih Tuhan. Mari berdoa. Bapa, kami harus berhenti dengan mencari pencaharian yang tanpa akhir. Kami harus berhenti di titik di mana kami berkata, makasih Tuhan, Engkau mengasihi aku. Makasih Bapa, Engkau menjawab doa kami. Saya mau berdoa untuk orang-orang yang meminta tumpangan dukungan doa di dalam kehidupan kami. Buat kamu di luar sana yang belum mendapatkan pekerjaan, kembalilah ke jalanmu, kembalilah kepada anakmu. Jangan engkau murka dengan anakmu, tapi berilah hidupmu untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan engkau akan mendapatkan jawaban-jawaban doa. Buat ibu-ibu yang ada di luar sana, yang kurang mendapatkan perhatian dari anak ataupun cucunya dan mulai menyalahkan keadaan, hari ini saya mau katakan, kembalilah kepada kasih-Mu yang semula-mula, bahwa engkau mencintai Tuhan. Jangan mengharapkan dari manusia. Bapak, kami berdoa khususnya buat mama saya. Dia punya latar belakang dari masa kecil yang kelam. Itu sebabnya aku berdoa untuk mama saya akan mendapatkan
full kasih sayang daripada Tuhan, agar dia mengalami pemulihan. Bapak, kami juga berdoa untuk titipan doa dari Ibu Mona Saragi Tuhan. Dalam pergumulannya dia tidak cerita apa masalahnya pergumulannya, namun kami berdoa dia boleh tetap kuat, boleh tetap tenang, dia boleh tetap hidup dan berjuang untuk apapun yang dia lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Ibu Leni Saroinsong Tuhan, Mana Roinsong. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Vice Sumeka Tuhan. Kami berdoa untuk papanya Ian yang sedang sakit dan sedang dalam pemulihan. Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan untuk adik Windy Tuhan, dengan segala pergumulannya Tuhan. Engkau lepaskan beban-beban jiwanya Tuhan, sehingga dia menjadi lebih daripada pemenang. Tante Reni Tuhan, dalam kegelisahannya Tuhan lawat, Tuhan jaga, Tuhan lindungi Tuhan, sehingga dia boleh bertindak bersikap Tuhan. Tidak ada yang terlalu terlambat untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan dari adik kami Tuhan. Adik kami yang ingin mendapatkan pasangan yang terbaik, siapapun dia Tuhan, Kau berikan jodoh yang terbaik dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak kami, kakak Yuri ke Astiasari dan juga Dios, dalam kebutuhan mereka, pekerjaan mereka yang mereka rindukan dibuat Tuhan berhasil. Juga untuk Jeo Tuhan yang sudah selesai kuliah, Tuhan berkati. Secara khusus aku juga berdoa untuk adik rohani saya, yaitu Klavi Tuhan, yang dia akan masuk ke jenjang yang berikutnya, the next level. Dia yang sudah diwisuda, dia akan masuk ke next level untuk masuk sekolah S2. Tuhan Engkau memberkati. Bapak, kami juga berdoa pemulihan terjadi dalam kehidupan adik kami Jojo Tuhan. Kau tahu dia mengalami sakit di tubuhnya, Engkau pulihkan Tuhan, berangsur-angsur pulih dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Opung Herliana, kesehatan kekuatan menjadi bagiannya. Kami berdoa untuk Inang Uda Risma Tuhan, dalam nama Yesus. Inang Uda Diana beserta dengan anak-anaknya, rencana Tuhan Hana untuk menikah, Engkau bukakan pintu berkat yang terbaik, sehingga rencana Tuhan yang terjadi bukan rencana kami. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Kau berikan kesehatan, kekuatan, pemulihan, umur panjang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan inilah yang kami doakan dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan, tapi dalam nama Yesus kami terima berkat daripadamu. Kami mau beraktivitas, kami mau menjalani hari hidup kami dengan hati yang mengasihi Tuhan. Ini kami Bapa, kami bersyukur buat setiap pendengar pada pagi hari ini, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang kekurangan hikmat biarlah dia boleh meminta kepada Tuhan dan dia diselamatkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengawali hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.